Selamat datang kembali. Kita seringnya mikir ya, kalau ujian tuh pasti datangnya pas lagi susah aja. Tapi sumber kita kali ini ngasih lihat sudut pandang yang beda banget. Katanya Tuhan itu nguji kita nggak cuma pas menderita, tapi juga pas lagi nyaman-nyamannya. Pernah nggak sih Anda ngerasa justru pas semua kelihatan oke, kok malah Anda rasa hampa gitu? Atau sebaliknya, pas lagi banyak masalah, malah ngerasa dekat banget sama Tuhan? Nah, kali ini kita mau coba telusuri nih, sebuah percakapan menarik antara dua orang yang pengalamannya kontras banget. Ada si Raka, sukses tapi kok jiwanya kering. Terus ada Dion, yang banyak kehilangan tapi malah merasa imannya tumbuh subur. Iya, betul. Dan tujuan kita dalam pembahasan mendalam kali ini adalah buat ngerti lebih jauh gimana sih sebetulnya Tuhan itu melihat dan menguji isi hati kita. Jadi bukan cuma situasi luarnya aja yang penting. Sumber ini nunjukin gimana kelimpahan sama kekurangan, dua hal yang beda banget kan ya, itu ternyata bisa jadi alat uji yang sama efektifnya buat lihat apa sih yang sejati di dalam diri kita. Coba kita lihat deh, bedanya si Raka ini digambarin punya semua lah. Karir bagus, keluarga oke. Tapi dia malah bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan kayak jauh gitu justru pas hidup lagi enak? Ini kan aneh ya. Pas dia dapat apa yang kata dunia bikin bahagia, malah di situ dia ngerasa kosong. Sementara si Dion, wah dia dikhianati temen, difitnah. Tapi uniknya, dia malah ngerasa Tuhan tuh hadir banget pas dia lagi rapuh-rapuhnya. Kebalik ya rasanya sama logika umum. Betul, betul. Pengalaman Dion ini, ya jadi ngingetin kita sama Ayub ya, sosok di Alkitab yang terkenal banget tahan uji pas lagi menderita luar biasa. Ingat kan ceritanya, kehilangan anak, harta, kesehatan, semua dalam sekejap mata. Tapi pas lagi di titik terendah pun dia masih bisa bilang, ini dicatat di Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini nunjukin gimana penderitaan itu ya kalau dari sudut pandang sumber ini bisa jadi alat buat memurnikan iman kita, bukan semata-mata hukuman gitu. Oke, itu kan kalau lagi menderita. Tapi gimana kalau sebaliknya? Kayak yang tadi disebut, ujian pas lagi berkelimpahan. Kayak Ngeraka tadi, atau mungkin Anda yang lagi dengerin sekarang. Sumber ini ngasih contoh Raja Salomo. Kita tahu kan dia hikmatnya luar biasa, kekayaannya melimpah ruah, tapi justru di puncak kejayaannya itu, sumber ini catat, di satu Raja-Raja 11, hatinya itu mulai nggak fokus lagi, nggak sepenuh hati sama Tuhan. Iya. Nah, ini jadi pertanyaan tajam kan? Hati kita ini masih nyari Tuhan nggak sih pas semua kebutuhan udah cukup, bahkan lebih? Wajar nggak sih kalau kita jadi ngerasa, ya nggak butuh-butuh amat gitu kalau lagi nyaman? Pertanyaan ini tuh wajar banget muncul. Tapi sumber ini ngarahin kita ke tujuan ujian itu sendiri. Ada di Ulangan 8 ayat 2. Di situ dibilang Tuhan sengaja biarin bangsa Israel jalan jauh di padang gurun. Situasi susah kan itu? Untuk merendahkan hatimu dan untuk mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Oh, jadi fokusnya di situ ya? Iya, jadi intinya bukan soal ada atau nggak adanya kenyamanan, tapi apa yang keluar dari hati kita pas ngadepin itu. Mau kekurangan, mau kelimpahan, dua-duanya kayak alat deteksi gitulah buat lihat isi hati kita yang sebenarnya. Hati kita ini nempelnya ke sang pemberi atau malah ke pemberiannya? Itu pertanyaannya. Di percakapan mereka itu, si Raka akhirnya kayak mulai sadar gitu. Mungkin Tuhan lagi pakai rasa hampa di tengah suksesnya itu buat ngebongkar kesombongan yang nggak dia sadari. Bisa jadi. Sementara si Dion, lewat penderitaannya, dia ngerasa Tuhan lagi ngikis rasa pengen dikasihani atau nyimpen pahit gitu. Jadi dua-duanya, di kondisi yang beda, lagi diproses. Tujuannya apa? Sumber ini pakai gambaran di 1 Petrus 1 ayat 7, ya kayak emas yang dimurnikan pakai api. Biar kemurnian iman kita itu kebukti. Nah, dan proses pemurnian ini, menariknya, bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Sumber ini juga nyinggung cerita Yusuf. Ingat kan gimana dia diuji, dijual saudaranya, difitnah, masuk penjara padahal nggak salah. Tapi semua proses sulit itu kalau kita lihat di Kejadian 50 ayat 20, ternyata persiapan Tuhan biar dia bisa nyelamatin keluarganya dan banyak bangsa dari kelaparan. Wah iya benar. Jadi ujian berat itu justru ngebentuk dia buat jadi saluran berkat yang lebih besar lagi nantinya. Jadi dari pembahasan kita ini, jelas banget ya kalau ujian dari Tuhan itu bentuknya macam-macam. Bisa datang pas susah, bisa juga pas lagi seneng. Buat Anda yang mungkin lagi bergumul dalam kesulitan,
Tantangannya ya buat tetap percaya dan bersyukur. Tapi nih, buat Anda yang lagi nikmatin kelimpahan, kenyamanan, tantangannya juga nggak enteng loh. Jaga hati biar tetap rendah hati, tetap haus sama Tuhan. Jangan sampai keenakan sama berkatnya, terus lupa sama yang memberi. Betul sekali, intinya bukan posisi kita lagi di atas atau di bawah yang jadi ukuran utama. Tapi ya itu tadi, kondisi hati kita. Hati kita itu masih murni nggak? Masih cinta sama Tuhan tanpa syarat nggak? Mau dalam suka atau duka? Itu yang dicari. Kayak nilai emas yang udah teruji kemurniannya habis dibakar api. Nah, sebelum kita akhir ini, coba deh kita ambil waktu sebentar buat refleksi pribadi. Coba lihat kondisi Anda sekarang. Lagi ngerasa diuji dalam kekurangan? Atau malah dalam kelimpahan? Terus, gimana proses ini menurut Anda? Lagi ngebentuk hati Anda? Dan mungkin, apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini buat jaga kemurnian hati itu. Apapun situasi yang lagi dihadapi. Renungkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.